Bismillahirrahmanirrahim. In the name of Allah, the Beneficent, the Merciful. اللهم صل وسلم على حبيبنا وشفيعنا وقرة أعيننا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه وذريته ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد فيا عباد الله أوصيكم وإياي بتقوى الله فقد فاز المتقون. يقول الله جل وعلا في القرآن الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. ويقول ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر. صدق الله العلي العظيم. Ma'asyiral muslimin sidang Jumat rahimakumullah. Mari sama-sama kita bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Satu-satunya jalan kebahagiaan kita, satu-satunya jalan kehidupan kita tenang, baik ketenangan di dunia lebih-lebih. Ketenangan yang begitu besar, begitu dahsyat, begitu panjang, begitu kekal ketika kita kelak telah dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadirin sidang Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, tema khutbah pada kesempatan yang sangat singkat namun insyaallah penuh dengan ilmu dan berkah ini adalah bulan puasa Ramadan, bulan penuh maghfirah. Hadirin sidang Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, orang itu kalau ingin dekat kepada Allah Subhanahu wa taala maka dia harus meninggalkan daripada sifat keduniawiannya. Dia harus meninggalkan hatinya terhadap dunia. Bahkan kalau betul-betul nanti dalam paham Ahlus Sunnah wal Jamaah dia bertemu dengan Allah, maka dia harus wafat terlebih dahulu. Namun kita ini adalah makhluk hidup yang butuh makan, masih butuh hidup. Maka oleh sebab itu paling tidak kalau tidak bisa kita untuk tinggalkan semuanya, maka sedikitkan tidurnya, sedikitkan makannya. Maka oleh sebab itu ada satu syariat yang disebut dengan puasa. Puasa ini merupakan syariat umat-umat terdahulu yang begitu lama. Bahkan diceritakan mulai dari Nabiullah Adam alaihissalam puasa telah diwajibkan dengan tata cara, mekanisme dan tanggal waktu yang berbeda-beda. Jadi dalam Al-Quran ada syariat hukum yang dulu ada, kemudian Nabi SAW syariatnya masih digunakan. Ada juga yang dahulu ada, kemudian zaman Nabi tidak dipakai lagi hukumnya. Ada juga yang zaman dahulu ada, kemudian di Quran redaksi dan teksnya masih ada, tapi hukumnya tidak kita pakai lagi. Dan salah satunya yang zaman dahulu ada, redaksinya ada, kemudian dalam Al-Quran pun redaksinya ada, dan hukumnya masih kita gunakan, yaitu puasa. Ada contoh lain, misalnya dalam Al-Quran syariat orang yang ingin bertaubat, maka dia harus bunuh dirinya sendiri. Faqtulu anfusakum dzalikum khairul lakum. Al-Quran surat Al-Baqarah. Tapi ternyata kalau kita baca ayat ini, redaksi ini dikhususkan hanya untuk syariatnya Bani Israil, yaitu keturunan Nabi Yakub alaihi salatu wassalam. Atau misalnya kita buka surat Al-An'am, kita jumpai di sana wa minal ladzina hadu haramna kulla dzi dzufur. Setiap orang yang diberikan hidayah diharamkan baginya memakan makanan yang punya kuku. Kita lihat sekarang kita malah paling senang dengan makanan yang memiliki hewan-hewan yang memiliki kuku. Tapi ternyata redaksi daripada ayat ini merupakan khusus syariat bagi Bani Israil dan lain sebagainya. Tapi ketika puasa merupakan syariat umat terdahulu yang kembali dibawa oleh Nabi kita Muhammad SAW. Ini berarti bahwa puasa ini merupakan satu kebutuhan bagi manusia, bahkan bagi makhluk hidup. Kita tahu ya beberapa hewan ada berpuasa, ada hibernasi dan lain sebagainya. Bahkan ayam ketika mengerangi telurnya, dia berapa hari tidak makan dan minum. Maka ini berarti penting. Nah, kepentingan ini bagi manusia tidak hanya untuk fisik saja, bukan hanya untuk berlapar-lapar ya, menahan haus, menahan dahaga dan membatalkan lainnya. Tapi ada unsur rohanian yang penuh di sini. Maka kalau kita lihat daripada fikih puasa, itu khilafiyahnya tidak banyak. Kalau kita buka misalnya fikih sholat, itu 2 jilid besar membahas tentang sholat dengan khilafiyahnya, mulai dari takbirnya sampai salamnya yang berbeda pendapat dengan berbagai macam dalil yang berbeda-beda.
takbirnya segini, ada yang baca doa iftitahnya A, doa iftitahnya B, dan lain sebagainya. Tapi ketika kita buka fikih puasa, tidak lebih dari 15 lembar. Dan kita jumpai misalnya ulama berbeda pendapat mengenai misalnya berbuka puasa antara waktu maghrib atau isya, semuanya sepakat maghrib. Dan semuanya sepakat waktu subuh awal daripada puasa. Atau misalnya jenis-jenis makanan yang kita jumpai khilafiyah. Misalnya mazhab Hanafi membolehkan makanan A, mazhab Syafi'i tidak membolehkan makanan B. Maka khilafiyahnya sangat sedikit perbedaan pendapatnya. Maka oleh sebab itu yang ditekankan adalah bukan ibadah daripada jasmaniannya. Kamin shaimin, lihat hadisnya, kamin shaimin laisa lahu min siyamihi illa jum'al akhos. Berapa banyak orang yang puasa cuma dapat lapar dan dahaga. Tujuan puasa bukan hanya untuk lapar-laparian, bukan hanya untuk menahan daripada yang membatalkan puasa. Tapi ada indikasi yang begitu besar yang diindikasikan oleh orang-orang yang berpuasa agar dia menjadi pribadi yang berubah. Maka oleh sebab itu Rasulullah SAW mengindikasikan mulanya orang ketika dia mulai ingin kembali dekat kepada Allah, dia kosongkan perutnya, sama saja dia pertama kali kosongkan dirinya, tundukkan dirinya untuk memohon ampun kepada Allah. Maka Ramadan ini bulan maghfirah, bulan penuh ampunan. Kalau kita lihat daripada redaksi hadis Quran dan hadisnya, kita lihat rata-rata hadisnya menunjukkan kepada pengampunan daripada dosa. Kalau kita tanya mungkin kita di hari 10, di hari ke-11 ada yang sudah juz 11, juz 12, juz 13, bahkan mungkin sudah ada yang khatam. Atau sedekahnya mungkin sudah ada yang sedekah sekian banyak. Mungkin sudah ada yang mulai iktikaf. Tapi kalau ditanya siapa yang mulai dari 1 Ramadan kemarin yang sudah per hari membaca 100 istighfar saja. Mungkin di antara kita banyak yang lupa. Padahal Ramadan daripada hadis-hadisnya adalah indikator utamanya ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Man shoma Ramadan imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama, diampuni dosanya. Man qama Ramadan, siapa yang membangunkan malam-malam hari dengan ibadah, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi, diampuni dosanya. Tapi di antara kita suka luput ini. Bahkan ada satu hadis diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi radhiyallahu anhu dari Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha. Kata istri Nabi tersebut bertanya, "Ya Nabi Allah, mada aqulu ayyu lailatin lailatul qadar?" Apa kira-kira yang paling baik diminta kalau misalnya aku yakin malam nanti malam Lailatul Qadar? Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Fakuli, katakanlah wahai Aisyah," ini artinya juga kepada kita semua, "Allahumma innaka afuwun." Ya Allah, Engkau yang Maha Pemaaf, tuhibbul afwa, mencintai kemaafan. Fa'fu anni, doanya di sini, fa'fu anni, maafkanlah aku. Atau yang kedua misalnya hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Huzaimah dalam kitab Sahihnya. Maka Sahih itu bukan hanya Bukhari dan Muslim, tapi ada Sahih Ibnu Hibban, ada Sahih Ibnu Huzaimah dan sebagainya. Dalam Sahih Ibnu Huzaimah diriwayatkan juga oleh Ibnu Hajar Al-Asqalani dalam Al-Muqarrar Ibnu Adi, yang diriwayatkan oleh Imam Baihaqi dalam Syu'abul Iman. Sallallahu alaihi wasallam bersabda yang hadisnya panjang. Di ujungnya, kalau masuk bulan Ramadan minta dengan 4 perkara. Fas'al min arba'ati khisalin. Fasyahadatu an la ilaha illallah wa tastaghfiru. Banyak syahadat, banyak istighfar. Wa tas'aluna al-jannah wa tu'iduna minan nar. Minta surga, minta dijauhi dari neraka. 4 kata hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam riwayat Ibnu Huzaimah, dan 1 dari riwayat daripada Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha. Oleh ulama digabung, maka bacaannya menjadi asyhadu an la ilaha illallah, nastaghfirullah, nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni ya karim. Maka ini yang banyak. Bahkan ulama kita zaman dahulu baca ini 15 menit bahkan setengah jam sebelum buka puasa. Atau paling tidak supaya tidak lupa di sela-sela daripada sholat tarawih ini dibaca. Makanya di antara kita masih ada yang melestarikan bacaan-bacaan ini, karena memang mengamalkan daripada 2 riwayat hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang tadi. Jadi sidang Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Terakhir pertanyaannya, kenapa ampunan, minta ampun ini merupakan pintu utama orang dekat dengan Allah? Sebab betapa banyak orang yang mendekat kepada Allah tapi dia lupa bertaubat, lupa minta ampun, maka yang ada di tengah jalannya dia mudah disasarkan oleh setan.
Dia mudah terkena satu penyakit yang disebut dengan sombong. Dia mudah terkena satu penyakit yang disebut dengan sum'ah, riya, ingin dilihat orang lain. Karena dia dasarnya adalah bukan beristighfar. Dia dasarnya adalah kesombongan, dia dasarnya mudah rapuh. Coba kita lihat. Biasanya istighfar, mohon ampun, itu kita ucapkan selesai kita berbuat dosa. Kita habis ngomongin orang, kita ingin astagfirullah. Atau kita habis melakukan dosa kepada orang, kepada Allah, kita ucapkan astagfirullah. Tapi lihat tadi Sallallahu Alaihi Wasallam, apa yang diperintahkan Nabi ketika kita untuk beristighfar. Ternyata setelah kita melakukan ibadah sholat, ibadah sholat adalah ibadah yang paling baik, bukan satu dosa, ibadah yang paling baik, paling bagus. Pertama kali dihisab hari kiamat, tapi disuruh di ujungnya selesai ya di ujungnya kita ucapkan alhamdulillah. Ketika Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam disuruh ucapkan astagfirullah, padahal kita habis sholat. Kalau malam kita pasti kita bilang, saya habis sholat, ngapain saya harus beristighfar? Emang saya habis berbuat dosa? Maka jangan-jangan ada sholat kita yang rukunnya kurang, jangan-jangan sholat kita tidak diterima, jangan-jangan wudhunya nggak benar, jangan-jangan sholat itu cuma buat dilihat orang lain. Makanya ujungnya kita istighfar. Maka orang yang pertama kali beribadah kepada Allah dengan menundukkan dirinya beristighfar, insya Allah ibadahnya aman. Tapi orang yang beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala lupa dia istighfar, lupa dia tundukkan dirinya, maka dia mudah untuk diperalat oleh setan, oleh musuh-musuh setan. Maka oleh sebab itu orang yang dekat kepada Allah Subhanahu Wa Taala dengan modal istighfar, Allah bukakan pintu langit. Aku tustaghfirullah wa innahu kana ghaffaran suratuh yusil samaa'a 'alaikum midrara. Allah bukakan pintu langit. Maka ulama-ulama kita zaman dulu, apapun problemnya, solusi pertama istighfar. Belum punya anak istighfar, punya problem keluarga istighfar banyak-banyak, punya hutang dan lain sebagainya, semua istighfar. Kenapa? Yusil samaa'a 'alaikum midrara. Nanti Allah akan bukakan pintu langitnya, Allah kasihkan solusinya. Bagaikan kita menyetir mobil, kemudian kaca depan mobil kita kotor, lubang banyak, hadangan banyak di depan. Apa yang kita lakukan pertama? Yang kita lakukan bukan kita betulkan jalanannya. Yang kita lakukan bukan kita pusingkan belok mana. Yang kita lakukan pertama kali, kita guyur daripada kaca mobil kita supaya bersih. Maka nanti akan terlihat jawabannya. Tadi sudah cuma Allah terakhir pesan kita untuk kita sama-sama, jangan lupa di samping kita baca Quran, ibadah yang lain, beristighfar kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Inilah kedahsyatan yang dibuka oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dari Imam Ahmad, sesungguhnya aku tidak kurang beristighfar lebih daripada 70 kali setiap harinya. Nabi dijamin masuk surga, dijamin tidak punya dosa, beristighfar 70 kali. Dan yang kedua, jangan lupa mari kita membaca banyak-banyak doa yang tadi, syahadat dan Allahumma innaka afuwun. Sesungguhnya itulah yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu Wa Taala ketika dia mulai dekat dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang diberikan hidayah oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Amalan-amalan kita tidak batal, amalan-amalan yang kita capek-capek, uang yang kita keluarkan tidak hanya begitu sia-sia, dengan kita iringi dengan banyak-banyak istighfar. Barakallahu li wa lakum fil Qur'an wa iyyakum bima fihi min al-ayati wa dhikril hakim. Taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul 'alim.